Bagaimana persoalan pendidikan dalam Al-Quran? Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sangat dipentingkan untuk ketinggian martabat generasi mendatang. Dalam hal ini, si ibu ternyata melakukan peranan utama karena dia selalu berdampingan dengan si anak, bahkan menghamilkan, melahirkan, dan merawatnya sampai waktu remaja. Walaupun soal pendidikan diberikan kepada kedua orang tua, tetapi karena si bapak banyak memakai waktunya di luar rumah tangga untuk mencari kebutuhan hidup keluarga, praktislah tanggung jawabnya dalam mendidik anak lebih ringan dibanding dengan yang harus dipikul oleh ibu. Karena itu timbullah moto yang menyatakan surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mundur majunya masyarakat tergantung pada sikap kaum ibu. Surat 11 ayat 46 menceritakan betapa Nabi Nuh dulunya telah tertipu dengan didikan yang diberikan istrinya kepada anaknya. Surat ke-66 ayat 10 dinyatakan bahwa istrinya itu termasuk orang-orang kafir. Rupanya Nuh tidak menyadari hal tersebut, mungkin karena terlalu sibuk dengan tugas dakwah agama di antara masyarakat ramai, ataupun mungkin karena sebab lain. Maka dia menyangka bahwa anaknya telah dididik secara didikan Islami. Ternyata tidak. Bahkan Allah menyatakan anak itu bukanlah termasuk orang-orang soleh. Dalam kisah tentang Nabi Nuh ini tampaklah bahwa tanggung jawab si ibu dalam mendidik anak lebih besar. Surat kedua ayat 187 bagaikan memperingatkan manusia tentang mendidik anak, bahwa pendidikan itu harus dimulai dari semenjak mulai dihamilkan, dibesarkan dengan kesolehan dan dengan makanan yang halal dan yang baik. Surat kedua ayat 168. Selama melakukan ibadah puasa, orang-orang Islam tentunya mengalami ujian fisik dan mental. Mereka menahan diri untuk tidak memenuhi kehendak jasmani sepanjang siang hari bulan Ramadan. Hari demi hari dia melalui ujian itu dengan memperkuat mental sebagai manusia berbudi tinggi, dan pada malamnya menanglah dia menempuh ujian-ujian itu satu persatu. Waktu itulah dia diperintahkan Allah untuk menitipkan janinnya untuk pertumbuhan dalam kandungan si istri hingga beberapa bulan kemudian dapat melahirkan seorang anak yang masa depannya penuh dengan ketabahan, ketaatan kepada Allah, jujur dan berbudi pekerti tinggi dalam masyarakat. Dari surat kedua ayat 187 itu dapatlah diketahui bahwa seorang anak dalam pertumbuhannya senantiasa dipengaruhi oleh alam lingkungannya, baik dari segi darah, makanan, perbuatan, maupun dari keadaan mental ibu bapaknya. Rusaknya syarat yang ditentukan pada surat kedua ayat 187 dan surat kedua ayat 168 atau ibu bapak tidak memperdulikan hukum lingkungan anak-anaknya, akan timbullah kenakalan remaja dalam masyarakat yang pada hakikatnya adalah salah didik anak.